Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fahri Abdullah. Di video ini saya akan menjelaskan tentang apa itu tipe, objek, dan struktur data. Kalian mungkin pernah mendengar tentang apa itu tipe data, objek data, dan juga struktur data. Tipe data adalah klasifikasi yang menentukan jenis nilai apa yang bisa disimpan oleh sebuah variabel. Ini seperti label yang memberitahu komputer cara memproses data tersebut. Tipe data adalah jenis data yang mampu ditangani oleh suatu bahasa pemrograman pada komputer. Pada umumnya, dalam setiap bahasa pemrograman berorientasi objek, terdapat 3 level tipe data, yaitu tipe data primitif, abstrak, dan juga collection. Kita masuk yang pertama, yakni tipe data primitif. Tipe data primitif mulai dikenal pada bahasa pemrograman prosedural seperti Pascal, C, ataupun BASIC. Tipe data ini memiliki ukuran memori yang tetap dan pasti. Di antaranya adalah byte yang jangkauannya dari -128 sampai dengan 127. Short yang jangkauannya dari -32.767 sampai dengan 32.767. Dan masih banyak lagi tipe data lainnya, seperti integer, long, char, float, double, dan boolean. Kalian bisa lihat tipe data dan jangkauannya pada tabel berikut ini. Apa sih bedanya jangkauan pada struktur data yang ada pada tipe data primitif? Di sini saya akan melakukan coding dan membuktikan tentang apa perbedaan dari tipe-tipe data tersebut. Pertama, kita generate dulu kelasnya. Di sini saya akan menggunakan double dan juga integer, di mana nilai double atau jangkauan double lebih besar daripada jangkauan integer. Nah, di sini sudah ada tipe data double dan juga tipe data integer. Kenapa untuk integer tidak saya masukkan? Karena kita bisa dengan mudah mengubah nilai double menjadi integer dengan menggunakan Java. Saya menggunakan fungsi mod.pow, di mana ini mempresentasikan tentang perpangkatan, di mana 2 adalah nilainya dan 30 adalah pangkatnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan mengeluarkan nilai-nilai tersebut menggunakan sistem out println. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya adalah sama.
karena nilai integer masih belum melampaui jangkauannya. Terus bagaimana jika kita buat dia melebihi jangkauannya? Di sini kita tambahkan 1 saja untuk variabelnya. Dan pangkatnya kita ubah menjadi 32. Jadi 2 pangkat 32. Coba kita run. Nah, di sini hasil dari double adalah 4.294.967.296 dan hasil dari integer merupakan jangkauannya, yakni 2.147.483.647. Terus bagaimana dengan tipe char dan juga boolean yang notabene bukan merupakan bilangan bulat? Apakah masih bisa dirubah ke dalam bilangan seperti integer, byte, dan lainnya? Tentu saja bisa. Kita bahas dulu perbedaan char dengan string. Di sini saya sudah siapkan filenya. Dan kita akan membuat charnya. Kemudian kita tampilkan charnya. Kita run dulu. Maaf. Di sini
kita bisa menampilkan char A dengan karakter A, char B dengan karakter B, dan char C dengan karakter C. Kemudian, jika kita ingin membahas perbedaannya dengan string, maka kita harus mengubah nilai char menjadi nilai string. Baik, mari kita run. Nah, di sini bentar. Di sini nilai string memperlihatkan lebih dari satu char, yakni char A, char B, dan char C, di mana karakter-karakter tersebut sudah diubah nilainya menjadi nilai string. Nah, ini membuktikan bahwa berdasarkan listing programnya, ditunjukkan hasil bahwasanya tipe data char hanya bisa diberikan satu karakter, sedangkan string merupakan set kumpulan dari karakter-karakter yang berindeks. Operasional tipe data primitif terbatas pada jenis tipe datanya, sehingga diperlukan konversi atau casting untuk mengubahnya apabila dibutuhkan penggabungan operasional pada tipe data. Seperti halnya kita mengubah char menjadi string. Kita juga bisa mengubah tipe-tipe data lain seperti byte menjadi short, maupun menjadi long, maupun menjadi float. Utamanya, kita bisa mengubah nilai dari char menjadi seperti byte, short, integer, long, float, maupun double. Di sini, saya akan membuatkan char-nya terlebih dahulu. Kita tulis char A. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Seperti halnya yang saya jelaskan pada kodikan pertama, yakni tipe data primitif 1, di mana kita bisa mengubah nilai dari sebuah nilai menjadi nilai yang lain, seperti hanya double dengan integer. Nah, nilai-nilai apa yang menentukan bahwa char bisa menjadi sebuah integer? Setiap karakter memiliki apa itu namanya nilai ASCII, di mana nilai-nilai tersebut
ada pada tipe data primitif. Seperti halnya saya menulis A kapital. Saya ingin mengubahnya menjadi byte B. Lalu kita listing. Nilai dari char A ke byte sama dengan plus B. Di sini kita bisa lihat nilai dari char A ke byte adalah 65, di mana ASCII code menampilkan nilai 65 sebagai nilai A kapital. Kalian bisa lihat di tabel berikut ini. Lalu, bagaimana jika kita mengubahnya menjadi hal-hal lain seperti short, integer, long, float, double? Saya akan mencoba dengan integer dan double. Kita listing dulu. Nilai dari A ke integer. Nilai dari A ke double. Oke. Nah, hasilnya akan tetap 65, di mana itu menampilkan ASCII code dari A kapital. Lalu, apakah bisa diubah ke nilai boolean? Tentu saja bisa. Untuk mengubah nilai char menjadi nilai boolean, maka kita perlu mempersiapkan string terlebih dahulu. Seperti yang saya lakukan. Maka hasilnya akan menjadi 1, maka hasilnya akan berawalan dengan 1.
karena nilai awalnya tidak akan pernah terbaca. Jadi kita bisa menambahkan nilai 0 kepada nilai awalnya. Nilai dari char A menjadi biner. Oh maaf, salah. Oh maaf. Nah, hasil dari nilai dari char A akan menjadi 01000001. Terus bagaimana dengan mengubah nilai dari integer menjadi string? Nah, kenapa saya menggunakan value of? Kita menggunakan seperti yang ada pada tabel untuk bisa mengubah dari nilai integer menjadi nilai string. Nilai dari integer 100 ke string adalah 100. Nah, di mana 100 ini sudah merupakan nilai string. Jadi nilai 100 tidak bisa dioperasikan seperti ditambahkan, dikurangi, maupun dikali atau dibagi. Yang berikutnya adalah tipe data abstrak. Di mana di tipe data abstrak ini kita akan menggunakan objek data. Di sini kita perlu membuat sebuah kode yang bisa menampung sebuah data, yakni bernama objek.
Nah, untuk kode ini dimaksudkan untuk membaca objek yang sudah ada di stored value, yakni penyimpanannya. Dimana saat kita membutuhkan sesuatu, kita bisa mengambil dari objek read tersebut. Kemudian kita akan membuat sebuah kode untuk memanggil objek, yakni public void write. Nah, di sini kita akan buat sebuah main di mana kita bisa memasukkan nilai X ke stored value dan menentukan nilai X tersebut. Main string args. Mana kita akan masukkan class-nya. Kita masukkan nilai Y saja. Nah, kita akan memasukkan objek X. Di sini objek X akan saya isi dengan nilai 25. Kemudian kita buat nilai string dari objek X. Di sini kita akan menggunakan perintah read untuk memanggil read tersebut dan akan memasukkannya menjadi string. String dari integer plus Nah, string dari integer adalah 25, di mana 25 adalah merupakan nilai string. Dan juga 25 yang ada di nilai write akan masuk ke dalam objek X yang kemudian akan masuk ke dalam stored value, kemudian dibaca oleh objek read dan diubah menjadi string. Yang ketiga yakni adalah struktur data.
atau data structure. Struktur data adalah cara kita mengatur, mengelola, dan menyimpan data di dalam memori komputer agar bisa diakses dan dimodifikasi secara efisien. Misal, jika kamu punya 100 objek data, kamu tidak mungkin membiarkannya berantakan. Kamu butuh struktur data untuk merapikannya. Contoh struktur data umum, yakni array, list, stack, dan lain-lain. Kita masuk ke collection. Koleksi adalah tipe data yang berupa rangkaian atau kumpulan data objek yang berindeks. Terdapat 3 tipe data koleksi di Java, yakni array, list, dan map, juga termasuk ke dalam struktur data. Kita mulai dengan array. Apa saja nilai yang bisa diubah ke array? Semuanya, seperti float. Kita akan buat float. Float x. Float. Kemudian kita bisa mengubah args menjadi new string. Ini lebih tepatnya menimpa args menjadi string yang baru. Kemudian nilai boolean. Kita masukkan satu saja. Nilai integer. Coba kita masukkan bilangan-bilangan ganjil. Kemudian short. Kemudian double.
Kita juga bisa menggunakan null untuk mengosongi tersebut. Lalu kita gunakan objek. Seperti yang saya jelaskan, objek berguna untuk menyimpan sebuah data. Lalu kita akan munculkan objek tersebut, di mana kita tidak bisa menggunakan sistem outprint line biasa. Kita akan menggunakan sebuah div toString. Dan yang akan kita div toString adalah variable object. Nampaknya ada yang salah. One error. Cannot find symbol class CL1. Oh, sorry. Saya lupa untuk menambahkan. Nah, oh ini salah. Nah, apa yang salah kira-kira? Output main string div toString. Ini. Nah, kita lihat nilai float adalah 0.0. Args adalah 0. Booleannya 1 sama dengan false. Dan integer 13579, yakni bilangan-bilangan ganjil. Short adalah seperti ini. Tuple menampilkan 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan seterusnya. Untuk koleksi yang kedua adalah sistem add, di mana kita bisa menambahkan nilai ke dalam suatu list maupun array. Till array list. Kemudian import Java util collections. Kemudian import Java util apa ya, lupa. List.
dan public list kita tidak lupa cl2. Kita akan membuat list terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat listnya seperti buah-buahan misalnya. Kita tambahkan apel, kemudian pisang, kemudian jeruk, kemudian semangka. Coba kita run variabel x-nya. Di sini ada yang error. Kita perbaiki nanti. At all error. Saya lupa. Nah, apel, pisang, jeruk, dan semangka. Sekarang coba kita tambahkan melon. x.add. Kita akan pilih baris yang ke-0. Maka ini akan ditambahkan paling awal sebelum apel. Dan melon. Nah, bisa dilihat di sini melon sudah ada di paling awal. Apa jadinya jika kita menambahkan sebuah nilai yang notabene bukan merupakan sebuah string maupun char? x.add. Kita tambahkan di baris ke 0, 1, 2, 3, 4, 5. Baris ketiga saja. Kita tambahkan sebuah nilai boolean, yakni 19,5.
2222. Apakah masih akan tetap berjalan? Nah, di sini masih akan tetap berjalan. Karena kita tidak menentukan hal-hal apa saja yang boleh masuk ke dalam list. Kita akan menentukan variabel X dengan string. Kemudian kita akan menghapus ini, karena Java versi sekarang akan dengan mudah mengenali sebuah nilai string dari nilai ini. Mari coba kita run. Ya, dan akan error. Karena kita tidak bisa menambahkan sebuah nilai yang berbeda terhadap list string. Maka kita hanya bisa menambahkan nilai string ke dalam sebuah list tersebut. Untuk collection ketiga dan materi kita yang terakhir, kita akan menggunakan hashmap. Import Java model hashmap. Maaf, laptop saya akan nge-crash, kepanasan. Import Java model map. Di sini public class-nya adalah JL3. Public static void main map X sama dengan new hashmap. New hashmap. Kita akan membuat list-list barang yang akan diwakilkan oleh beberapa kata-kata. Seperti map, put, misalkan kita buat sebuah tag, yakni saya akan membuat tag untuk hewan-hewan seperti kode A akan menjadi ayam.
B akan menjadi badak. C akan menjadi cicak. D akan menjadi apa hewan D? Domba. E akan menjadi elang. F akan menjadi apa hewan berukuran F? Nggak ada, kita skip saja. H akan menjadi harimau. Dan untuk listing atau menampilkannya adalah map sama dengan plus X. Map size-nya sama dengan X dot size. Map keyset. Keyset adalah sebuah nama kode seperti A, B, C, D, E, G, H. Sama dengan X dot keyset. Dan terakhir adalah map value. Kenapa bisa error ini? Tampaknya kurang. Kenapa ada warning di sini? Karena kita tidak memasukkan nilai apa yang boleh masuk. Seperti halnya pada CL2 tadi, seperti halnya nilai apa yang boleh masuk ke dalam ini, yakni merupakan nilai string. Dan ayam, badak, cicak, domba merupakan nilai string juga. Dan hashmap kita akan menambahkannya dengan ini.
agar bisa dibaca. Lihat, tidak akan muncul warning seperti sebelumnya. Dan untuk hasilnya, kode A sama dengan ayam, B sama dengan badak, C sama dengan cicak. Map size-nya adalah 7. Berarti ada 7 data yang ada di list tersebut. Map keyset A, B, C, D, E, G, H. Map values ayam, badak, cicak, domba, elang, gorila, harimau. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga dapat membantu dan juga mudah dimengerti. Kemudian, karena ini berhubung mau lebaran, maka saya akan mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh penonton yang menonton video ini. Terima kasih karena sudah menyaksikan video yang sudah saya buat. Sampai jumpa di video berikutnya.